Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada hari ini ibu akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi data tunggal, maka ini adalah lanjutannya. Tabel distribusi frekuensi data kelompok yang dimaksud dengan tabel distribusi data kelompok adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah atau yang dimaksud adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Untuk lebih jelasnya, kita pahami dulu apa itu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi data kelompok adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan dalam bentuk data yang berupa angka-angka yang dikelompokkan. Nah, biasanya untuk lebih pahamnya kalian memperhatikan contoh berikut. Biasanya kalau dengan contoh kalian akan lebih mengerti. Pada contoh ini ibu akan berikan data berat badan 50 siswa kelas 12 kecantikan yang ukurannya dalam kilogram. Nah, perhatikan tabel yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah kumpulan data 50 orang siswa yang terdiri dari 75 kg, 52 kg, 67 kg yang susunannya masih acak. Ini disebut juga dengan data mentah sampai dengan 71 kg. Ini adalah masing-masing berat badan siswa kelas 12 kecantikan. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai terendah dan nilai tertinggi dari data yang sudah diurutkan sebelumnya. Jadi data yang masih acak-acak ini kita susun dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, pada contoh data di atas kita dapat lihat bahwa nilai yang tertingginya adalah 75 dan nilai yang terendah adalah 43. Setelah kita tentukan data nilai tertinggi dan nilai yang terendah, kita lanjutkan dengan menghitung rank atau disebut juga dengan rentang atau jangkauan. Rank dilambangkan dengan R besar. Nah, rumusnya adalah R sama dengan nilai terbesar dikurang nilai yang terkecil. Pada contoh tadi, kita dapatkan bahwa nilai terbesarnya 75 dan yang terkecil 43, maka R sama dengan 75 dikurang 43 sama dengan 32. Jadi kita dapatkan R-nya 32. Selanjutnya kita menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas dilambangkan dengan K dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu banyak baris atau kelas data yang telah dikelompokkan. Misalkan, jika datanya ada 5 kelas data, maka dalam tabel ada 5 kelas kelompok data. Jumlah kelas atau K dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data pada Nah, pada contoh ini, kita peroleh bahwa K sama dengan 1 plus 3,3 log 50. Karena jumlah siswanya 50, berarti N-nya 50. Maka kita menghitung atau kita cari log 50 pada tabel itu nilainya 1,699. Maka 3,3 dikali 1,699 itu sama dengan 5,61. Kamu perhatikan pada panah yang warna kuning. Kemudian kita kembalikan ke rumus bahwa K sama dengan 1 plus 3,3 log 50. 3,3 dikali log 50 itu 1,699. Hasilnya 5,61.
maka jumlahkan dengan 1, jadi 1 ditambah 5,61 itu hasilnya 6,61. Maka kita lakukan pendekatan atau pembulatan ke atas, boleh juga ke bawah, tetapi sebaiknya bulatkan ke atas sehingga hasilnya 7. Maka jumlah kelas yang dapat dibuat adalah minimal 7 kelas atau 7 baris. Nah, langkah berikutnya kita menghitung panjang kelas atau lebar kelas atau disebut juga interval kelas yang dilambangkan dengan I. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus I sama dengan R per K. Jadi rank yang sudah kita hitung tadi dengan K yang sudah kita hitung tadi, kita gunakan untuk menghitung panjang kelas. R per K sama dengan 32 per 7. Hasilnya adalah 4,57. Kembali dilakukan pembulatan ke atas yaitu menjadi 5. Maka panjang kelasnya nanti adalah 5. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan langkah yang berikutnya yaitu kita menentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Untuk data di atas kita pakai batas bawahnya adalah 41 supaya kelasnya terlihat cantik. Walaupun batas bawahnya tadi nilai terendah 43, kita tarik sedikit 2 angka menjadi 41 supaya kelasnya menjadi cantik. Nah, perhatikan. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan mengisi kolom interval dan kolom frekuensi setiap kelas. Setiap interval kelas, perhatikan yang pertama berat badan dalam kilogram dimulai dari 41. Tadi sudah dihitung panjang kelas itu adalah 5. Yang dimaksud dengan 5 adalah kita menghitung dari kelas yang pertama 41 sampai 45. Kita hitung dari 41, 42, 43, 44, 45 itu rentangnya, panjangnya adalah 5. Itu yang dimaksud dengan interval kelas. Ya, interval kelas jadi panjangnya 5. Banyaknya kelas, tadi kelasnya ada 7. Kelas yang pertama 41 sampai 45, kedua 46 sampai 50, yang ketiga 51 sampai 55, yang keempat 56 sampai 60, yang kelima 61 sampai 65, yang keenam 66 sampai 70, dan yang ketujuh 71 sampai 75. Artinya, walaupun batas terendah 43, kita boleh memulai dari 41. Yang penting angka 43 harus berada di kelas yang pertama. Dan angka yang terakhir, angka yang tertinggi 75 itu harus berada di dalam kelas yang terakhir atau kelas yang ke-7. Nah, kemudian kita buatkan frekuensinya. Frekuensi kalian sudah belajar waktu di data frekuensi data tunggal, tabel distribusi data tunggal itu untuk menghitung frekuensinya kita menggunakan tali. Ini juga sama. Jadi dari 41 sampai 45 ternyata di situ ada 5. Ada 5 siswa yang berat badannya memenuhi untuk 41 sampai 45 itu 5 orang. Berat badannya 46 sampai 50 kg itu ada 8 orang. 51 sampai 55 itu 14 orang dan seterusnya 56 sampai 67 orang. Terakhir, kelas yang terakhir, kelas yang ke-7, 71 sampai 75 kg itu ada 3 orang. Sehingga frekuensi totalnya harus sigma Fi, artinya jumlah frekuensi dari seluruh kelas itu 50. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi dari tabel ini kita sudah bisa melihat bahwa jumlah frekuensi keseluruhannya 50 dan masing-masing berat badan setelah dikelompokkan maka kita dapat menentukan jumlah masing-masing kelompok atau kelasnya. Baik anak-anak ibu, mudah-mudahan kalian paham apa itu yang dimaksud dengan tabel distribusi data berkelompok. Sampai jumpa. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.